Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Haleluya. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita angkat pujian. Ajarku Tuhan, mendekat padamu. Ajarku bersujud menyembah di dunia dan surga. Engkau yang mulia. Ajarku Tuhan, dekat padamu. Sekali lagi, ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Saya undang Bapak Hendrik Kawu. Anku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan,
Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita menghadap Allah di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa pencipta halik langit dan bumi beserta segala isinya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan dan kasih setiamu yang tak terhingga Engkau telah nyatakan, karuniakan kepada kami, sehingga memungkinkan kami pada pagi hari ini boleh hadir untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, memuliakan, mengagungkan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami, yang patut kami sembah dan kami puji. Terima kasih banyak Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau urapi ibadah kami Tuhan. Engkau mengurapi pemimpin pujian. Engkau mengurapi para singers, pemain-pemain musik, bahkan sound system yang mengaturnya, semua peralatan yang kami pergunakan untuk beribadah kepadamu. Tuhan Engkau urapi Tuhan, sehingga di dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang datang dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan hidup, pulang sebentar Tuhan dengan jawaban-jawaban daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oleh karena itu kuasai seluruh ruangan ini dan kuasailah hati kami, sehingga kami berkonsentrasi khusus Tuhan, memfokuskan perhatian kami kepada pemberitaan firman-Mu sebentar. Terima kasih banyak Bapa bagi jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan menuntun mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat dan ambil bagian bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan kami sungguh yakin percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan tidak ada lagi kuasa-kuasa lain yang akan masuk mengganggu acara ibadah kami, mengganggu pikiran dan hati kami. Karena Roh Allah yang besar menguasai ruangan ini, bahkan hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak laki-laki, di dalam nama Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Dia baik buat kita. Oleh sebab itu kita patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi kita. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia
lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagimu. Amin. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Bila ku teringat akan kasih, mari Bapak Ibu kita nyanyi sambil berdiri. Dapat membayangkan bila ku mengenal hidupku sekarang, betapa bahagianya ku sekarang. Pujilah nama Yesus. Pujilah nama Tuhan Yesus. Kasih setianya kekal selamanya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkatnya. Bila ku teringat, haleluya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkatnya. Bila ku mengenal hidupku sekarang, betapa bahagianya ku sekarang. Pujilah nama Tuhan Yesus. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Bila akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkatnya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan Yesus. Kasih setianya kekal selamanya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkatnya. Ku tak dapat membayangkan. Ku tak dapat membayangkan berkatnya. Haleluya. Ku tak dapat membayangkan berkatnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Seperti janji saya tadi, bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, boleh satu orang segera, singkat padat, kesempatan yang luar biasa. Ada yang boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan pujian. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa. Haleluya. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa. Diangkatnya
Dia menaruhku di atas batu karang teguh, hatiku senang selamanya. Yesus memberiku lagu untuk memuji Dia. Sukacita dan meladu bahagia dalam hadiratnya. Hatiku suka selamanya. Oh, haleluya, aku bebas oleh darah Yesus. Aku bebas selamanya. Oh, haleluya, aku bebas oleh kesaksian anak domba. Yesus mengangkat diriku dari lumpur dosa. Diangkatnya dapat hatiku dari atas batu karang teguh, hatiku tenang selamanya. Yesus memberiku lagu untuk memuji Dia. Sukacita dalam hatiku, bahagia dalam hadiratnya. Hatiku suka selamanya. Oh haleluya, aku bebas oleh darah Yesus. Aku bebas selamanya. Oh haleluya, aku bebas oleh kesaksian anak domba. Oh haleluya, aku bebas oleh darah Yesus. Aku bebas selamanya. Oh haleluya, aku bebas oleh kesaksian anak domba. Kesaksian anak domba. Kesaksian anak domba. Haleluya. Tidak ada yang ingin memberi kesaksian atau kesaksian pujian? Tidak ada. Baik, kita angkat pujian yang berikutnya. Biar bumi akan berlalu. Mari, saya undang lagi Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan sukacita. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, la 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 la. Aku cinta Yesus. Shalala, la 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 la. Aku cinta Yesus. Shalala, shalala, la 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 la. Berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, la 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 la. Aku cinta Yesus. Shalala, la 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 la. Aku cinta Yesus. Shalala, haleluya. Shalala, la 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 la. Aku
Yesus, aku cinta Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sambut dengan pujian Ku punya pencipta, Dia bentuk hatiku. Haleluya. Nanti Mr. Raj akan bimbing kita dalam doa firman. Ku punya pencipta, Dia bentuk hatiku. Sebelum dunia ada, aku di tangannya. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, tahu namaku. Dia tahu pikiranku. Lihat air mataku dan dengar doaku. Ku punya pencipta, Dia bentuk hatiku. Sebelum dunia ada, aku di tangannya. Ku punya Bapa, haleluya. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, tahu namaku. Dia tahu pikiranku. Lihat air mataku dan dengar doaku. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan lagu ini, terutama bait demi bait yang kita boleh lihat, segitu banyak manusia yang hidup di dunia ini, Tuhan tahu nama kita satu persatu. Tuhan membentuk kita dari awal sebelum dunia dijadikan. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan rupa dan gambarnya. Oleh sebab itu kita adalah umat pilihan Tuhan yang luar biasa. Kita ada makhluk yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi dunia ini, untuk mengisi dunia ini dan boleh menjadi utusan-utusan Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu kita patut berterima kasih. Sejak dari awal sampai akhir pujian, saya mencoba membawa umat Tuhan untuk mengucap syukur. Karena tidak ada kata lain, tidak ada perbuatan yang kita bisa lakukan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan selain berterima kasih dan berterima kasih. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, biarlah itu semua menjadi ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak dapat membalas kebaikannya yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu,
Bapak Ibu Saudara yang khususnya hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Jangan menjadi sia-sia datang ke tempat ini. Tapi semenjak dari awal masuk ruangan ini, kita memuji Tuhan dan bahkan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Nya. Biar itu menjadi rema bagi kehidupan kita selanjutnya. Biar itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menapak hari demi hari di depan kita. Dan biarlah Tuhan beracara di dalam kehidupan kita. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Tahu namaku, Dia tahu pikiranku. Haleluya. Tahu namaku, oh, Dia tahu pikiranku. Lihat air mataku dan dengar doaku. Tahu namaku, tahu namaku. Haleluya, haleluya. Dia tahu pikiranku. Lihat air mataku dan dengar doaku. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Pagi hari ini kami bisa hadir karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Baru saja anak-anak-Mu memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami yakin Bapa, Engkau ada tengah-tengah kami Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa pagi hari ini Bapa. Bapa, saatnya Bapa kami akan duduk diam Bapa. Bukalah telinga kami Bapa, pikiran kami Bapa, biar kami bisa fokus dengan firman-Mu Bapa. Yang Kau sudah siapkan hari ini hamba-Mu Bapa untuk membawa firman-Mu. Pakailah Bapa dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Karena firman-Mu adalah ya dan amin yang Bapa. Yang kami butuhkan Bapa setiap hari adalah firman-Mu Bapa. Karena itu adalah harian-harian kami yang hidup Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Kami tutup bungkus Bapa dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa mohon handphone dimatikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Riviawan Datu. Tes. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa kembali di hari Minggu ini, ibadah Minggu ketiga. Sebelumnya saya mau sampaikan terima kasih kepada, saya mau bersaksi 5 menit lah ya, saya usahakan. Saya mau bersyukur, terima kasih kepada saudara yang sudah mendoakan saya waktu hari Selasa malam itu, yang Beachstone malam AMS. Karena memang 2 minggu terakhir saya sakit dan baru ketahuan sakitnya apa itu hari Selasa. Jadi waktu saudara doakan, di jam itu, pas di saat yang bersamaan saya juga sedang diperiksa di dokter ya, di daerah Kelapa Gading. Dan ternyata saya kena radang tiroid. Dikasih obat. Obatnya sih cuma 1 macam. Saya minum langsung hilang semua gejala penyakitnya. Ya. Saya percaya walaupun saya minum obat, tapi kesembuhan tetap datang dari Tuhan. Ya. Jadi hari Selasa itu saya berobat ke dokter itu, dan setelah selesai dari dokter, dokter bilang coba tes darah lagi. Balik lagi hari Kamisnya, jadi 2 hari kemudian saya harus kembali lagi ke situ.
2 hari kemudian saya balik lagi ke dokter yang sama. Hasil tes darah saya bagus, radang sudah banyak berkurang, jadi kembali di di USG ya, di sininya, di daerah kelenjar tiroidnya. Dan waktu di USG, dokter itu bilang ada benjolan di tiroid saya. Nah, saudara kalau dengar ada benjolan, ya, mau dimanapun bukan sesuatu yang menyenangkan, ya. Jadi dia bilang ada benjolan. Nah, saya kaget pertama itu saya kaget. Begitu saya dengar ada benjolan, terus kata yang kedua dia bilang dokter itu ke suster, "Suster, ini harus kita biopsi." Saya makin kaget. Karena saya tahu apa itu biopsi dan saudara juga tahu apa itu biopsi. Nah, saat dokter itu bilang ini harus dibiopsi, dokternya kembali duduk, terus susternya ribut di belakang, beresin barang entah apa. Saya dibiarin sendiri di situ, di ranjang pasien. Nah, saudara dengar ada benjolan, terus ada biopsi, itu langsung cara pandang hidup tuh berubah. Hidup saya itu berubah langsung. Waduh, apa yang sempat saya mau kerjakan jadi beda ya, prioritas tuh berubah gitu. Wah, ini apa yang saya harus, terus saya bingung karena saya dibiarin sendiri. Ini biopsi ini gimana nih maksudnya, apa di biopsi nanti dijadwalkan atau gimana. Jadi di tengah kebingungan gitu saya tetap bingung. Balik lagi susternya, "Pak, ini biopsinya sekarang ya?" "Hah, sekarang?" "Iya, biayanya 6,5 juta katanya. Makin kaget lagi saya ya. Jadi 3 kali kaget saya, itu ada benjolan, terus ada biopsi, langsung biopsi 6,5 juta lagi. Cuman ya mau gimana lagi ya saudara. Jadi akhirnya dikasih cairan apa kayak buat baal gitu kali ya. Terus dokternya ambil tangan kiri USG, tangan kanan suntikan, ternyata masuk jarum ke sini ya. Masuk jarum terus diambil cairan. Dan dia bilang, ya ini hasilnya seminggu lagi, jadi hasilnya Kamis besok. Tapi saya sih nggak terlalu khawatir gitu ya, maksudnya nggak terlalu takut. Apapun itu hasilnya, saya tetap percaya Tuhan Yesus baik ya. Jadi ya ada orang bilang ya nggak apa-apa, itu dari radang tenggorokan pun bisa timbul benjolan di radang tenggorokan, radang tiroid ya. Benjolannya sih cuma 1, saya nggak tahu itu besar apa kecil ya, 1,5 kali 1 itu ya di tiroid. Nah, tapi iya saya umur belum 50 tapi saya udah minum obat buat jantung saudara. Jadi salah satu gejala tiroid itu bikin jantung berdebar-debar ternyata ya. Nah, saya bilang saya jantung berdebar-debar, dikasih obat sama dokternya. Nggak pernah terfikirkan umur segini masih muda lah ya kalau dibanding umur om tante sekalian sih. Ternyata udah begitu. Tapi ya apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita ya saudara ya. Itu yang kita tetap harus pegang. Nah, mari kita masuk ke firman Tuhan. Coba kita baca lagi deh. Yohanes 14 ya. Ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Oke, pada ibadah pertama saya sudah bicara bahwa penolong ini penolong yang sama ya, seperti penolong yang sebelumnya, dan kita memang perlu ditolong. Perlu ditolong untuk apa? Untuk menjadi seorang pengikut
Kristus, ya. Seorang yang taat, seorang yang setia kepada Kristus. Kita sudah mulai dari manusia yang salah, manusia yang rusak, manusia yang penuh dosa, dan bisa ditebus oleh darah Yesus sehingga kita punya kesempatan untuk hidup yang kekal. Nah, dari titik poin kita bertobat sampai masa akhir hidup kita, itu satu perjalanan yang tidak mudah. Makanya waktu itu kita belajar bahwa walaupun bangsa Israel sudah ditolong keluar dari Mesir, tapi tetap ada penyertaan Tuhan untuk sampai tiba di Kanaan. Kenapa? Karena tidak mudah. Nah, dalam masa-masa akhir seperti ini, kehidupan kita makin sulit. Karena tidak saja kita makin dipenuhi oleh hal-hal dari dunia, tapi juga dipenuhi oleh berbagai macam pengajaran. Pengajaran palsu, nabi-nabi palsu yang banyak bicara kedengarannya seperti kebenaran firman Tuhan, tapi kalau diperhatikan sungguh-sungguh, ternyata itu sudah melenceng jauh daripada firman Tuhan. Oleh karena itu kita orang Kristen nggak bisa hidup sendiri. Dan kita tidak bisa berjalan sendiri kalau mau jadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi tidak mudah untuk menjadi orang Kristen yang benar. Kalau menjadi orang yang biasa saja yang tidak mengenal Kristus, gampang saudara ya. Saudara hidup seperti biasa, tidak perlu ke gereja, saudara tetap hidup. Tetap makan, minum, bekerja, menjalani hidup seperti biasa. Tapi yang kita mau lihat pada pagi hari ini, dari perjalanan manusia sejak pertama, yaitu sejak Allah menciptakan Adam, Allah memberi hidup kepada Adam. Dan setelah dia memberi hidup, dia menempatkan Adam, manusia itu, di dalam sebuah taman di Eden. Ya. Di taman Eden itu banyak pohon, banyak buah yang bisa dimakan dan juga biji-bijian. Kerjaan Adam adalah mengerjakan atau mengusahakan taman itu. Ingat ya. Allah memberikan Adam hidup. Tapi tidak saja hidup yang Tuhan berikan, tapi juga berkat-berkat yang lain. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup Adam. Sehingga dia bisa hidup dengan nyaman, yaitu ada pohon-pohon, ada biji-bijian, ada buah, segala sesuatu itu Tuhan sediakan. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia dibelenggu dalam dosa, digambarkan di dalam penjajahan dunia, yaitu Mesir. Saat Allah membebaskan manusia atau orang Israel dari Mesir keluar, Dia tidak saja hanya membebaskan saja. Tapi di dalam perjalanannya dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, walaupun berputar-putar 40 tahun, Tuhan berikan apa, saudara? Tuhan ada berikan air yang keluar dari batu karang di Mara. Air yang pahit dirubah bisa jadi air yang manis. Selama 40 tahun, mana roti dari surga turun. Setiap pagi. Dan juga burung puyuh daging. Tuhan sediakan untuk bangsa Israel. Sampai masuk ke tanah Kanaan, berhenti itu semua. Jadi, dari contoh yang barusan kita lihat, Tuhan tidak saja memberi hidup kepada Adam, Tuhan tidak saja memberi kesempatan kedua kepada bangsa Israel hanya sekedar melepaskan dari perbudakan, tapi dia juga memberikan hal yang lain. Apa? Berkat-berkat yang lain, hadiah. Kalau kita perhatikan, saat Allah memberikan berkat kepada Adam dan berkat kepada bangsa Israel, itu Adam dan bangsa Israel tidak minta.
Tuhan berikan begitu saja. Ya betul, bangsa Israel bersungut-sungut. Tapi Tuhan berikan tanpa ada sesuatu yang orang Israel kerjakan. Apa yang mereka dapatkan bukan hasil dari apa yang mereka perbuat. Tapi itu pemberian dari Allah. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk sustaining life. Untuk menjaga kelangsungan hidup kita semua. Makanya Tuhan Yesus juga bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup, dan hidupnya di dalam apa? Kelimpahan. Yesus pun waktu datang ke dunia, dia memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Itu bukan cuman hanya bayar tebusan dosa agar kita bebas dari dosa. No? Tapi saat Yesus datang pun, dia datang dengan berkat-berkat yang lain. Maksudnya apa? Dia bilang dalam Yohanes 14, damai sejahteraku yang kutinggalkan bagimu tidak sama seperti yang dunia berikan. Dia bilang damai sejahtera diberikan, bukan karena hasil usaha manusia, tapi itu diberikan. Kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Dia, tidak saja kita beroleh keselamatan atau hidup, tapi juga hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Demikian juga dalam Yohanes 15 yang bicara mengenai pokok anggur. Di situ dibilang, agar sukacitaku penuh dan sukacitamu juga penuh. Yesus Allah datang ke dunia tidak cuma serta-merta mereka hadir hanya dengan pribadi mereka, hanya dengan satu tujuan, terus tidak ada yang lain. Allah cuma menyelamatkan bangsa Israel. Yesus hanya menyelamatkan bangsa yang sudah diperbudak oleh dosa. Setelah itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, Dia datang, mereka datang dengan hal-hal yang menyertainya, itu berkat-berkat lainnya. Jangan ngomong kita selalu bicara mengenai berkat jasmani. Yang kita dengar tadi dari Yesus adalah berkat rohani. Damai sejahtera dan sukacita. Itu susah. Saya pernah dengar kabar yang tidak menyenangkan untuk saya waktu sekitar 10 tahun yang lalu. Saya dibilang, Pak Revi tidak akan diperpanjang lagi kontrak kerjanya oleh dekan di UPH. Itu ibu ngajak bicara kepada saya, 4 mata. Saya ajak bicara begini karena saya takut Pak Revi emosi, naik darah, terus marah. Jadi semoga Pak Revi bisa sabar, dia bilang. Tapi yang saya mau saksikan 10 tahun lalu, itu damai sejahtera itu tetap ada. Saya tidak seperti orang yang kehilangan harapan. Saya tidak marah, saya tidak kecewa. Tapi tetap tenang. Kenapa? Karena ada damainya dari Allah, dari Tuhan. Ada perjanjian dari Yesus yang saya percaya, yang saya pegang. Apapun yang terjadi, selama saya miliki Kristus, saya tetap punya damai. Mau apa saudara punya segala sesuatu tapi tidak punya damai? Makanya waktu saya dengar saya harus dibiopsi apapun, saya kaget. Tapi saya tidak takut, saya tidak khawatir. Saya tetap tenang. Ya bayar 6,5 juta sih kaget ya saudara ya. Karena tapi maksud saya bukan saya jadi khawatir kehilangan hidup gitu terus. Aduh ini bagaimana kalau tumor atau kanker terus. Jadi saya jadi susah gitu terus saya jadi murung, saya hidup di dalam nah. Kenapa? Karena saya percaya saya punya Yesus, hidup saya sudah dijamin oleh Dia. Jadi damai sejahtera dan sukacita itu adalah sesuatu yang kita terima dari Yesus bersamaan saat kita menerima percaya kepada Dia bahwa Dia sebagai juru selamat. Nah, begitu juga Roh Kudus. Jadi Roh Kudus datang
bukan hanya sekedar dia datang sebagai penolong untuk meneruskan pekerjaan yang Kristus pernah lakukan, lalu sekarang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. Allah ada di surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang bekerja di dalam hidup kita? Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Nah sekarang saudara jangan pikir Roh Kudus datang hanya sebagai penolong saja. Ada cerita tahun 1870-an di dunia itu sedang terjadi diamond rush, namanya itu jadi lagi heboh mengenai berlian. Semua orang pikirannya ada di berlian. Karena itu mulai berlian dihargai sebagai sesuatu yang berharga dan tambangnya mulai ada di mana-mana. Dan disebutlah ada satu orang di Afrika Selatan. Dia termasuk orang yang termakan oleh isu ini. Bahwa kalau gua mau kaya, gua harus punya berlian. Dan gua harus cari berlian itu. Dan dia jual rumahnya yang ada di desa, dia pindah dengan semua keluarganya ke kota. Dia tinggal di apartemen, dan dia bilang ke keluarganya, aku mau cari berlian itu, supaya aku bisa menaikkan kualitas hidup kalian. Dan dia pergi ke seluruh dunia, termasuk ke India pun dia cari itu berlian ada di mana. Saat dia cari ke sana sini, itu berlian dia tidak temukan. Sampai akhirnya dia kecewa, dia putus asa, frustrasi, dan akhirnya dia bunuh diri. Dia tidak pernah kembali lagi karena dia mencari apa yang paling berharga dia pikir dan dia tidak dapatkan. Di satu sisi, petani yang dia jual tanahnya, tanah rumahnya. Satu hari saat dia bekerja di kebunnya, dia lagi cangkul-cangkul gitu, terus dia ketemu ada satu batu. Satu batu sebesar kepala lah ya, sebesar begini. Dia tidak tahu itu batu apa, tapi dia lihat itu batu indah, batu bagus, batu yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Jadi dia bawa masuk ke rumahnya, dia simpan sebagai pajangan. Sampai satu kali datanglah pastor dari orang itu datang ke rumah. Saat pastor bertamu dia lihat batu itu. Dia tanya, itu batu kamu dapat dari mana? Dari kebun belakang saya. Saya ini sebelum jadi pastor saya kerja di toko batu permata, ya, batu mulia gitu. Dan itu batu yang sangat-sangat bagus. Itu batu mulia yang sangat bagus. Oh ya? Iya. Itu banyak kok di halaman belakang saya, di kebun saya belakang. Singkat cerita, dia jadi kaya dan tempat rumah yang dijual sama pemilik yang pertama dan dibeli oleh petani yang tidak tahu bahwa ada batu yang berharga. Itu menjadi tambang batu berlian terbesar di dunia. Namanya Kimberley Mine, tambang berlian Kimberley. Dan diolah oleh perusahaan berlian De Beers dari Belanda, kalau saudara tahu. Dari 1871 sampai 1915 itu tambang digali sampai sedalam 1 kilometer. 1 kilometer ke dalam bumi. Kenapa? Karena ada batu yang mulia, batu yang berharga. Nah, hidup kita seperti itu. Kadang kita tidak sadar bahwa sebetulnya di dalam hidup kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing, ada harta yang paling berharga yang namanya Roh Kudus. Tapi kita tidak tahu. Kita tidak pernah cari itu Roh Kudus. Bahwa saya sudah pernah bilang, saya sampaikan Roh Kudus diberikan saat kita menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu sudah satu paket. Begitu kita percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan bilang, nih Roh Kudus aku berikan kepadamu di dalam hatimu. Hanya
kita mendapatkan Roh Kudus saat kita menerima keselamatan di dalam Yesus. Tapi Roh Kudus mendapatkan kita saat kita berserah kepada Dia. Kebanyakan yang seperti saya sudah bilang, kita memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak pernah memiliki kita. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi kita tidak ada di dalam Dia. Makanya kalau saudara pernah ingat, Yesus pernah bilang, kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu satu konsep yang menggambarkan bahwa Dia ada di dalam kita, tapi kita juga harus ada di dalam Dia. Kalau kita ada di dalam Dia, artinya apa? Dia yang lebih besar. Tidak cukup saja bahwa Roh Kudus hidup di dalam hidup hati kita yang kecil, tapi juga Dia harus menguasai hidup kita. Saya tidak dengar Nemo khotbah minggu lalu di sini, tapi kalau dia khotbah di Cianjur sama dengan minggu pagi. Apa dia khotbah yang ada Roh Kudus in me dan Holy Spirit upon me. Ada perbedaan itu, betul ya? Nah, Holy Spirit in me itu saat kita menerima keselamatan. Roh Kudus sudah ada di dalam. Tapi upon us, di atas kita, itu Roh Kudusnya yang harus mengalir seperti Tuhan Yesus bilang, kalau engkau menerima aku maka akan mengalir sungai yang baru di dalam hatimu yang mengalir, membual airnya keluar seperti air yang hidup. Dan air itu akan terus naik sampai ada di atas kita. Kita tenggelam di dalam Roh Kudus itu. Setelah kita ada di dalam Roh Kudus, baru kita bisa hidup di dalam Dia. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin ada seorang pun yang bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Di dalam 1 Korintus 12 sudah dijelaskan. Hanya dengan Roh, kalau kamu punya Roh Kudus, kamu tidak akan mengutuk Yesus. Dan kalau kamu punya Roh Kudus saja, kamu hanya bisa mengaku bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat yang hidup. Ini kita semua ini hasil pekerjaan dari Roh Kudus, saudara. Kalau kita ngomong wah ini kan saya karena saya bertobat saja. Oh, tidak. Tes. Nah, saat Roh Kudus datang, Dia tidak datang hanya pribadinya saja, seperti Allah dan Yesus. Tapi Dia juga bawa berkatnya, hadiahnya bersama-sama dengan Dia. Makanya itu yang kita mau lihat sebentar. Di 1 Korintus 12, itu bicara mengenai karunia, spiritual gifts. 1 Korintus 12, coba saya akan baca dari ayat yang pertama ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah
untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan, nah saudara camkan tuh, memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang lain roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, singkat saja, Roh Kudus memberikan karunia disebut. Karunia yang bahasa roh, yang membuatkan bisa berbicara dengan hikmat, bisa berbicara dengan pengetahuan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengadakan drum kecil gitu. Dan drum kecil itu saya pasang karena saya suka drum. Dan kalau berdebu saya bersihkan. Saya tempatkan di tempat yang bagus supaya selalu bisa dilihat. Dan saya bisa nikmati. Tanpa saya sadari, saya menghargai hadiahnya dan merawat hadiahnya daripada saya menghargai si pemberi hadiahnya. Saya tidak pernah lagi kontak sama itu orang, saya tidak menjalin komunikasi yang tetap, tapi saya malah menjaga hadiahnya. Tapi si pemberi hadiahnya saya lupa. Saya tidak lagi ada kontak atau komunikasi dengan si pemberi hadiah tersebut. Banyak orang Kristen sekarang punya hadiahnya, bisa bahasa roh. Makanya tadi pagi aja saya baru nonton di channel apa namanya, channel rohani di TV kabel. Itu pendeta sebelum doa dia bicara bahasa roh dulu. Ada orang yang bisa mengadakan mujizat. Ada orang yang dikasih karunia menyembuhkan orang sakit. Ya. Ada orang yang dikasih karunia mengusir setan. Itu semua karunianya ada di sini, karunia roh. Tapi jangan lupa, Yesus sendiri bilang, bukan yang memanggil berkata, menyebut Tuhan, Tuhan yang selamat, tapi yang melakukan kehendakku. Terus mereka jawab, tapi aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Pergilah engkau semua hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Itu yang kita harus waspadai, saudara. Jangan sampai karunia yang Tuhan berikan yang ada pada kita membuat kita justru lupa dan tidak menjalin hubungan kepada si pemberi karunia itu, si pemilik karunia itu, yaitu Roh Kudus. Karena bukan soal mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, tapi melakukan kehendak Allah. Wow. Terus kita mikir, kalau gitu Ref, artinya apa? Itu karunia bukan kehendak Allah. Itu hadiah, saudara. Dan karunia ini secara singkat saja diberikan kepada setiap orang untuk membangun orang yang lain yang ada di dalam gereja. Membangun tubuh Kristus. Tapi, sudah setengah jam. Saudara tahu di dalam tabernakel ada ruangan suci yang saya bilang itu. Di dalam ruangan suci
ada meja roti pertunjukan, ada mezbah dupa, dan ada apa? Iya, kaki dian, kandil emas. Kandil emas itu ada 7. 3 di sini, 3 di sini, dan 1. Ada 7 dian. Tapi kalau dihilang itu bicara mengenai 9 karunia roh dan 9 buah roh. Ya. Karunia roh, hadiah dari Roh Kudus, ini yang barusan kita baca. Karunia roh. Tapi buah roh, ini hal yang berbeda lagi. Nah, saya tidak bisa bicara terlalu banyak, tapi yang kita mau lihat, 9 buah roh yang terkenal itu ada di Galatia 5. Coba kita lihat ya, di Galatia 5 ayat 22. Atau janganlah, dari itu. Dari 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam bahasa Inggris, walk in the spirit. Jalan di dalam roh, hidup di dalam roh. Dan kamu tidak akan memenuhi keinginan daging, menuruti keinginan daging. Seperti yang saya bilang, keinginan daging tetap ada. Mau sampai kita umur 70, 80, sampai kita nafas terakhir, baru itu mati sama tubuh kita. Keinginan daging ini tetap ada. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, kita nggak akan nurut nih ke keinginan daging. Si daging menuntut kita, oh lu jangan diem aja dong, lu diomongin orang kayak begitu. Lu mesti ngomong balik, nanti dia pikir siapa lu seenaknya. Bisa diinjak-injak diem aja. Semut aja ngigit katanya kalau diinjak. Enggak, semut kalau diinjak mati, saudara. Jadi gitu, kadang kita pakai itu dunia terus coba dimasukkan ke dalam pelajaran Kristus. Enggak. Kalau kita hidup dalam roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi yang saya mau bicara, ayat 17. Keinginan daging berlawanan dengan roh. Keinginan roh berlawanan dengan daging, bertolak belakang ya. Yang satu kiri, yang satu kanan, yang satu atas, yang satu bawah, yang satu maju, yang satu mundur. Ayat 18, tapi jika kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, nah ingat saudara, semua yang melakukan hal-hal yang tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh, but the fruit of the spirit, bukan buah-buah roh, hanya satu, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karunia roh yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 12, atau spiritual gifts, atau itu pemberian dari roh, itu hadiah. Kita tanpa harus melakukan apapun, itu Tuhan kasih sesuai dengan kehendak dan rencananya. Makanya saudara pernah bilang, papa saya bilang dulu, saya tidak punya karunia untuk menyembuhkan. Nah, karena karunia untuk menyembuhkan Tuhan beri kepada hamba Tuhan yang lain. Ada hamba Tuhan yang Tuhan kasih karunia menyembuhkan, yang dia tumpang tangan dari jarak dekat atau dari jarak jauh, itu orang bisa sembuh. Lumpuh bisa berdiri berjalan. Papa punya karunia bukan di situ. Papa punya karunia mungkin untuk berkata-kata dalam hikmat atau dalam pengetahuan. Kita semua ini sebetulnya diberi itu karunia. Hadiah itu sudah ada dalam diri saudara masing-masing. Masalahnya hadiah itu tidak dibuka saja. Tapi yang saya mau
Yang satu hadiah ya, yang tadi karunia. Sekarang buah. Kalau yang namanya hadiah, saya kasih kacamata saya ke siapapun yang ada di sini, saya kasih. Ini langsung diterima. Langsung yang saya kasih punya kacamata saya, punya barang yang saya kasih. Tapi kalau buah, itu ada proses. Dan buah itu bukan pemberian, buah itu harus dihasilkan melalui hidup kita. Ada waktu, enggak serta-merta, tapi itu yang Tuhan cari. Kenapa? Karena dalam Yohanes 15 ayat 2, ini yang saya baca tadi malam agak serem ya ternyata. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, di apa saudara? Dipotongnya. Satu lagi coba di dalam Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yohanes 15 bicara mengenai kita carang dan Yesus adalah pokok. Dan kita menempel kepada pokok itu. Yesus bicara, tanpa aku, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam aku, kamu bisa berbuah banyak. Tapi ada yang menempel itu ranting, dan dia tidak berbuah. Artinya apa? Dia sudah jadi Kristen, dia sudah percaya, terima Yesus sebagai juru selamat, dia setia. Tapi hidupnya tidak ada buah. Dan dalam Yohanes 15 yang barusan kita baca. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dipotong. Oh saudara, jangan sampai kita terbawa suasana. Jangan sampai kita teledor dalam menjalani hidup ini. Kita cuma hidup, ya kita datang ke gereja. Ya kita berdoa, ya kita memuji kepada Tuhan. Tapi itu cuma berapa jam di gereja. Hidup di luar gereja yang lebih banyak itu yang berjam-jam, kita tidak ada perubahan. Ya kita begitu dengar firman Tuhan kita merasa tertemplak. Kita merasa ditegur dan kita nangis. Atau kadang kita dengar firman Tuhan kita mangguk-mangguk karena kita paham, ya betul. Aduh iya, luar biasa firman Tuhan ini. Ampuni saya Tuhan. Tapi begitu keluar dari gereja di kehidupan sehari-hari, sama aja, nggak ada perubahan. Orang Kristen yang belum bertobat, orang yang harusnya sudah menjadi manusia baru, tapi masih manusia lama. Itu orang-orang yang tidak berbuah. Dan firman Tuhan bilang, kamu tidak berbuah, kamu dipotong, dibuang, dibakar oleh api. Kekristenan bukan main-main. Kita sudah dapat Roh Kudus. Roh Kudus sudah memberikan kepada kita karunia. Tapi Roh Kudus juga membuat kita, memampukan kita untuk berbuah, saudara. 9 buah roh yang barusan kita baca, itu cuman karakter Yesus yang harusnya ada di dalam diri saudara dan saya semua. Kasih yang paling tinggi, tapi harus dimulai dari self-control, kontrol diri yang paling bawah. Itu saya tidak bisa bicara banyak mengenai bagaimana itu bergeraknya ke atas. Tapi buah roh itu adalah sesuatu yang wajib saudara hasilkan di dalam hidup saudara. Mari saudara. Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus sudah memberi karunia. Dan Roh Kudus mau bekerja di dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara juga mau bekerja di dalam Roh Kudus. Sehingga hidup kita bukan seperti hidup orang yang tidak mengenal Kristus. Hidup kita menghasilkan buah roh. Buah yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu 9 buah roh yang barusan kita baca. Puji Tuhan saudara, demikian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya akan berdoa. Bapa yang baik dalam surga,
Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami punya hidup yang sudah dibeli, sudah dibayar, sudah ditebus. Hidup kami bukan milik kami lagi tapi milik Engkau. Biarlah itu boleh menjadi satu peringatan bahwa hidup kami yang sudah Engkau beli ini harus dipimpin, harus ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah. Karena kami tahu, jikalau kami menghasilkan buah, hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Tapi kami tidak mau memiliki hidup yang tidak berbuah. Karena kami tidak mau dibuang jauh daripadamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jiwa yang datang. Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu ada di dalam mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus itu boleh hidup, boleh lebih besar, boleh menguasai hidup mereka. Sehingga hidup mereka semua ada di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami jalan di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Apapun yang kami lakukan boleh menghasilkan buah yang baik dan benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu ini dan kami akan lakukan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Alex. Nama dari seluruh jemaat PDAMS di Jakarta, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman, saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangannya. Kalau saya dapat informasi ada Ibu yang baru datang. Selamat datang Ibu, kami mengucapkan selamat datang, kami mengundang Ibu untuk mengikuti ibadah kita selanjutnya. Untuk pengumuman hari ini, ibadah akan dimulai minggu depan jam 8 dan dilanjutkan dengan ibadah raya jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota maupun yang ada di luar negeri bisa mengikuti melalui online. Untuk informasi link bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin menonton kembali ibadah-ibadah yang sudah lalu bisa menonton kembali di YouTube dengan men-search Pendeta J.E. Awandatu Ministry. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah Biston malam setiap hari Selasa jam 7:30 malam sampai selesai. Untuk informasi link dan passcode bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Untuk hari ini, hari Minggu, kami juga mengundang seluruh jemaat untuk anak-anak, cucu maupun keponakan atau saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu, hari Minggu jam 10.15 melalui online. Untuk meeting ID dan passcode bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Selanjutnya ada pengumuman tambahan untuk sekolah minggu mulai bulan Juli. Sekolah minggu akan diadakan on-site jam 8.25. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 untuk mengikuti ibadah online setiap hari Jumat jam 7 malam. Selanjutnya, kami juga mengundang seluruh remaja dan ibadah dewasa muda PDAMS setiap hari Sabtu jam 7:30 malam yang bersama Pendeta Nemo Bahari. Untuk passcode dan link bisa menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu untuk tetap mengikuti protokol ibadah PDAMS dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun, dan hindari jabat tangan. Setelah ibadah selesai, kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Dan untuk persembahan, Bapak Ibu juga bisa memasuki ke amplop persembahan yang berada di depan atau di kursi masing-masing dan dimasukkan ke kotak persembahan yang berada di depan. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday, God bless you. Terima kasih Saudara Stephen. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian.
Nanti kembali saya mengundang dengan kasih Bapak Pendeta Rifai Bandatu untuk tutup kita dalam doa dan memberikan doa berkat. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur di akhir ibadah ini. Kami semua anak-anak-Mu masih boleh ada di dalam rumah-Mu, sudah meninggikan, memuji, memuliakan, berdoa kepada-Mu Tuhan, dan juga terutama mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami sadar di masa-masa akhir ini yang tidak akan semakin mudah, dekat dengan-Mu saja yang bisa membuat kami tenang. Dan firman-Mu yang senantiasa menghibur, menguatkan adalah bekal kami untuk melalui ini semua. Tuhan, pribadi Roh Kudus yang sudah Engkau berikan, biarlah senantiasa ada dan menguasai hidup kami semua. Sehingga di dalam perjalanan kami mengiring Engkau, kesetiaan kami, iman kami, makin bertambah dan diteguhkan kepada Engkau. Sehingga kami boleh setia sampai akhir. Kami boleh mengerjakan, melakukan apa yang Engkau suka. Dan terutama kami boleh hidup menghasilkan buah yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua jemaat yang datang. Engkau yang lihat mereka, Engkau yang memberkati mereka, mulai dari yang paling muda sampai yang paling lanjut usia. Mereka yang sudah bekerja, memiliki usaha, sekolah, ataupun kuliah, Engkau yang tahu Tuhan pergumulan mereka. Kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau saja yang mampu mengerjakan hal yang baik dalam hidup kami. Dan kami tahu apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami tidak pernah salah, dan akan memberikan yang terbaik juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua yang datang sudah Engkau berkati. Kami yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang sedih Engkau sudah hiburkan, karena kami tahu Roh Kudus yang beserta dengan kami itu adalah Roh Tuhan yang menolong dan menghiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah juga Engkau boleh berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya berkat yang kami miliki datang daripada-Mu, dan kami juga memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala dan semua wakil gembala, staf penatua yang ada di sini. Pelayanan mereka Engkau berkati Tuhan. Dan semua yang sudah ambil bagian melayani pada pagi hari ini. Worship leader, singer, pemain musik, penerima tamu, sound system, multimedia, semuanya Engkau berkati Tuhan. Kami percaya tidak ada jerih lelah yang sia-sia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Dan kita terima berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Juga kasih sayang, sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa mengikat kita menjadi satu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kembali datang. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita alaskan doa ini. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.